Hari ini saudara, sesuai dengan tema acara kita Hari Pentakosta, saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang meterai Roh Kudus. Tentang Roh Kudus, ya. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya sudah jelasin pada kita bahwa salah satu fungsi Roh Kudus atau yang diberikan Tuhan bagi kita Roh Kudus adalah sebagai meterai. Tapi saya ingin ingatkan kembali Efesus pasal 1, saudara. Kalau saudara masih ingat khotbah saya kalau nggak salah minggu lalu atau 2 minggu lalu, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi saudara, di dalam sorga ada berkat rohani, tapi yang dikaruniakan kepada kita melalui Yesus Kristus atau di dalam Yesus Kristus. Saya ingin ulangi saudara, kekristenan itu memang nggak bisa dipungkiri kristosentris, berpusat pada Kristus. Jadi kalau saudara mengaku Kristen, saudara harus juga mengakui ya Kristus, Yesus itu Tuhan saudara. Dan gak usah malu, gak usah sungkan dengan itu. Memang itu faktanya begitu saudara. Ya. Dan apapun yang Tuhan berikan bagi kita, termasuk berkat-berkat rohan dalam sorga, itu diberikan di dalam Yesus. Kalau saudara masih ingat di minggu-minggu lalu saudara, saya katakan pada kita, ada tiga berkat besar yang dalam sorga yang diberikan bagi kita. Yang pertama adalah Allah memilih kita dalam Yesus Kristus. Masih ingat? Yang kedua, Allah menebus atau mengampuni kita dalam Yesus. Dan yang ketiga, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai meterai. Nah, karena itu saudara, saya hari ini ingin fokus kepada yang ketiga tentang Roh Kudus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi tema khotbah hari ini saya ambil ayat ini. Dimeteraikan dengan Roh Kudus, meterai Roh Kudus. Saudara pasti paham apa arti meterai, saudara. Di dunia kita masa kini meterai itu nggak bisa terpisahkan. Kalau saudara buat perjanjian, saudara buat pernyataan, saudara transaksi yang ingin mengikat, saudara tempelin meterai. Betul? Artinya apa? Ini sah. Saudara berarti melibatkan negara. Aspek legal ada di situ ketika ada meterai. Nah saudara-saudara, Alkitab menggunakan itu juga untuk mengatakan bahwa ketika saudara percaya pada Yesus, Roh Kudus berdiam dalam diri saudara, tinggal dalam diri saudara sebagai meterai. Sebagai jaminan. Meterai itu dikatakan di sini dan Roh Kudus itulah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya apa? Berkat rohani di dalam sorga. Dan saudara tahu, berkat rohani dalam sorga tidak mungkin kita nikmati sepenuhnya kalau kita masih di bumi. Kalau belum bersama dengan Tuhan. Tapi setidaknya ada banyak hal yang bersifat rohani yang Tuhan berikan bagi kita yang ada di bumi. Karena itu saudara-saudara, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dia mengatakan apa? Berdoalah demikian. Salah satunya adalah datanglah kerajaanmu, terus jadilah kehendakmu di mana? Seperti di surga. Jadi yang Tuhan mau adalah di bumi ini kita, kerajaan surga ada dalam diri kita. Hal-hal yang rohani dalam surga ada dalam diri kita. Walaupun masih di bumi, saudara. Karena itu saudara, jangan katakan namanya masih di bumi Pak, masih ini. Iya justru karena di bumi lah. Doa Tuhan Yesus diajarkan demikian. Jadi Roh Kudus itu jaminan bagian kita yang masih di bumi ini sampai kita nanti memperoleh seluruhnya. Yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi saudara tahu, hidup kita ini sebagai orang Kristen, sejak kita percaya pada Yesus, maka terjadi perkembangan, pertumbuhan iman kita mengarah kepada kepenuhan Kristus. Jadi potret kita itu adalah Yesus Kristus.
Tuhan akan membawa kita, sifat-sifat kita, karakter kita semakin menyerupai Yesus. Saudara, banyak cerita kita dengar misalnya, orang-orang yang rajin ke gereja, ataupun mulai serius ikut Tuhan. Kalau ketemu teman yang lama, orang katakan, wah kamu beda sekarang ya. Dia gak sadar, apa bedanya? Ya kamu dulu begini, sekarang jadi begini ya. Jadi saudara-saudara gak pernah sadar bahwa terjadi transformasi dalam hidup saudara yang memang selalu ikut Tuhan. Beribadah pada Tuhan. Itu karena apa saudara? Karena memang roh Tuhan itu mengubah hidup saudara hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Sampai kapan? Sampai nanti penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Sampai kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Nah karena itulah saudara, selama kita di bumi ini, Yesus tidak biarkan kita sendiri. Mari kita coba belajar bahwa Roh Kudus yang saya maksud apa? Dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi saudara, hari Kamis 10 hari yang lalu kita peringati Yesus naik ke sorga. Dan 10 hari lamanya murid-murid disuruh tunggu di Yerusalem ya. Kamu jangan kemana-mana dulu. Sampai kamu terima janji Allah. Dan barulah hari ke-50 atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus itu diberikan. Roh Kudus diberikan. Karena Yesus mengatakan apa? Ada lebih baik bagi kamu, lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Saudara-saudara, mungkin kita berkata, kalau hanya Roh Kudus kan itu kayaknya nggak nyata banget gitu, nggak kelihatan, terlalu supernatural. Tapi kalau pribadi Yesus ada kan langsung kelihatan. Tapi saudara tahu, Yesus sebagai manusia, dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena hidup dalam daging. Bisa dipahami saudara? Coba bayangin, kalau dia hanya di seputaran Yudea, Yerusalem, Indonesia kebagian apa? Nggak ada. Karena Yesus dibatasi ruang dan waktu. Berandai-andai deh kita, katakan Yesus nggak kembali ke sorga. Kalau kita mau ngundang ke Indonesia, kira-kira undangan itu berapa tahun sebelumnya baru direspon. Ini berandai-andai aja. Saudara, kenapa saya coba pakai itu? Karena ini mental murid-murid pada waktu itu kan seperti itu. Maukah engkau mendirikan kerajaanmu di bumi? Masih ingat 10 hari yang lalu saya katakan. Maukah engkau tetap di bumi ini, dirikan kerajaanmu supaya engkau enggak kemana-mana? Kan kira-kira begitu. Tapi Yesus katakan apa? Enggak, lebih baik aku pergi. Supaya roh itu diberikan Bapa kepada kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu adalah penghibur. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tapi jika aku pergi, aku akan mengutus daripada. Yang pertama, meterai Roh Kudus adalah Roh Kudus itu penghibur bagi kita. Saudara nggak bisa dipungkirin, setiap kita pernah susah. Setiap kita pernah sedih. Berbagai penyebab buat kita sedih. Bahkan kadang-kadang saudara bisa terjadi ketika saudara duduk diam, tiba-tiba saudara merasa sedih sekali. Saudara berpikir, ada apa ini, ada apa? Kok aku jadi sedih ya? Ada yang kata, oh itu firasat. Nah coba lihat, betul? Langsung firasat, pasti ada yang mau terjadi. Enggak saudara, jangan semua karena firasat. Saudara-saudara, simpel aja begini, saudara. Saya berapa kali katakan pada kita kan dalam hidup ini punya banyak pengalaman di masa lalu. Persoalannya adalah memori kita cenderung menyimpan masalah-masalah kepahitan di masa lalu. Masalah-masalah yang menyedihkan di masa lalu. Saya ingin tanya saudara, jujur jawab saya. Dalam perjalanan hidup saya lebih banyak pahitnya atau enaknya? Banyak orang katakan pahit. Iya. Yang pahit yang Anda koleksi. Yang senang-senangnya Anda lupakan. Betul kan? Nggak percaya, mari kita uji.
Saudara punya teman akrab, besti. Teman dekat. Wah, nggak terhitung puluhan kali saudara saling tolong menolong dengan dia. Tapi satu ketika dia menyakitimu. Hilang itu puluhan kali, betul? Hilang saudara. Yang melekat di perasaan apa? Nggak kuduga kau sejahat itu. Kau pengkhianat. Nah coba. Kemana puluhan kali kebaikan dia? Nah itu hati kita ternyata lebih suka mengkoleksi kepahitan daripada kemanisan. Saudara-saudara, itu hidup. Jadi artinya begini saudara, coba bayangin. Kalau saudara punya pengalaman pahit di masa lalu dan itu terpendam dalam, atau orang kata jadi trauma dalam hidup saudara, ketika saudara diam, memori masa lalu itu ternyata bangkit ke permukaan. Tiba-tiba saudara mulai sedih. Padahal itu masa lalu. Masa lalu. Atau ketika tiba-tiba saudara dengar berita tentang dia, diberkati Tuhan lagi. Yang pernah menyakitimu. Apa yang terjadi saudara? Kenapa? Karena saudara nggak menyelesaikan masa lalu. Nah dalam kondisi itulah saudara perlu Roh Kudus menghibur saudara. Artinya apa? Menetralkan masa lalumu. Saya suka saudara caranya Yusuf menyelesaikan masa lalunya sehingga itu tidak mengganggu dia adalah, lihat, kita coba lihat Yusuf ya. Yusuf itu dari masa remaja udah disakiti oleh abang-abangnya. Disayang ayahnya, tapi dibenci abang-abangnya. Akibatnya apa? Abang-abangnya masukkan dia ke sumur supaya mati di situ. Tapi akhirnya Yehuda berbelas kasihan, udah kita angkat, kita jual aja ke Mesir. Dijual ke Mesir. Dan ayahnya dibohongin, bajunya lumur-rendarkan. Ini anak kesayanganmu, lihat dimakan binatang buas. Yakub sudah merasa Yusuf hilang. Sudah nggak ada lagi. Kisah hidupnya selesai. Tapi abang-abangnya menutup rapat-rapat kisah itu saudara. Yusuf dijual ke Mesir. Sampailah di rumah pengawal raja namanya Potifar. Dia bekerja di sana sebagai budak saudara. Tapi dia tidak mau sakit hatinya mempengaruhinya. Dia berkarir di sana. Dan jadi orang top di rumah Potifar. Betul? Difitnah lagi. Masuk lagi penjara. Tersakiti lagi. Tersakiti. Kemudian di penjara diberkarir lagi. Sampai pada puncaknya lagi. Sampai kepala penjara mempercayakan tawanan dalam tangan Yusuf. Sampai akhirnya seorang pegawai yang masuk penjara itu ketika bermimpi, dua orang sebenarnya. Kemudian terjemahkannya, arti mimpinya. Yusuf cuma katakan, ingat aku ya kalau kau sudah kembali jabatanmu. Dilupain. Sakit lagi kan? Tetapi saudara, cara Tuhan unik. Akhirnya raja yang bermimpi saudara. Baru ingat, ada di penjara orang penafsir mimpi. Dibawa, saudara, gak pernah kejadian dimanapun. Yusuf itu orang asing. Tapi Tuhan sengaja memakai raja untuk mengatakan, Yusuf hanya kau yang bisa selesaikan masalah ini. Dan di sana dia berhasil, betul? Berhasil. Singkat cerita saudara, ketika abang-abangnya hanya dibawa pindah ke Mesir. Ayah mereka sudah meninggal, abang-abangnya merasa, waduh ini kesempatan kita menerima akibat hukuman dari kesalahan masa lalu. Dan mereka datang pada Yusuf menyembah Yusuf. Kami siap menjadi budakmu. Apa kata Yusuf? Enggak. Memang kamu sih merancang yang jahat, tapi Tuhan menjadikannya untuk sebuah kebaikan. Saya pengen tanya saudara, berani nggak saudara berkata pada orang berbuat jahat padamu, kamu baik ya, kamu sedang berbuat kebaikan untuk aku, bisa? Bisa saudara? Tapi itu yang buat Yusuf itu tetap maju, tetap berkarir. Kenapa? Dia tidak mau mengotori hatinya dengan hal-hal yang jahat. Saudara-saudara, saya ingin kembali mengatakan, Roh Kudus itu
akan menetralkan. Makanya Yesus mengatakan begini, kalau kamu bersalah kepada aku minta ampuni kamu. Tapi kalau orang bersalah pada kamu, kamu nggak ampuni. Karena itu dua Bapa kami juga dikatakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni. Fair dong jadi orang. Kalau saudara bersalah minta ampun, orang bersalah nanti dulu. Saudara-saudara, tapi Roh Kudus akan menghibur engkau. Apapun penyebab engkau berduka, saudara, bersedih, engkau punya Roh Kudus menghiburmu. 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 Itu sebabnya saudara, dalam kedukaan, sering bahasa kita apa? Kiranya Roh Kudus menghibur dan menolong. Karena memang kita paham, Roh Kudus penghibur. Yang kedua saudara, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menginsafkan, menyadarkan dunia, menyadarkan manusia di dunia akan dosa. Artinya begini saudara, salah satu bukti Roh Kudus hadir dalam diri kita adalah kalau kita berbuat salah, langsung ada penyesalan, rasa bersalah. Betul? Itu kenapa Roh Kudus bicara, tadi kamu salah loh. Tadi kamu ngomong itu enggak tepat begitu itu. Atau ketika saudara membuat keputusan yang keliru, Roh Kudus ingatkan. Sadarkan, kamu tadi keliru. Betul enggak saudara? Cuma bedanya ada orang begitu Roh Kudus bicara dia merespon, tapi ada juga orang enggak peduli. Itu persoalannya. Dan kemudian Roh Kudus juga menyadarkan kita akan kebenaran. Artinya apa? Satu sisi ada dosa, satu sisi ada kebenaran. Ini loh yang benar, bukan ini. Bukan itu, tapi ini. Nah inilah saudara yang membuat hidup kita semakin hari semakin berubah saudara. Kenapa kita tidak hanya disadarkan dosa, tapi juga kebenaran. Artinya apa? Diberikan solusi bagi kita. Makanya manusia itu selalu ada pada pilihan. Memilih yang salah atau yang benar. Dan kemudian dikaitkan lagi dosa, kebenaran, penghakiman. Sebuah akibat. Kalau kamu ikut dosa ini akibatnya ini loh. Tapi kalau kamu kebenaran akibatnya ini. Penghakimannya ini. Itu Roh Kudus bicara jelas dalam hati kita saudara. Dalam pikiran kita. Itulah Roh Kudus. Karena itu saudara tolong aktifkan Roh Kudus. Biar Roh Kudus aktif dalam diri saudara. Karena itu Paulus kata, teruslah kamu penuh Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Biar Roh Kudus kendalikan hidupmu. Karena itu saudara, ketika saudara seorang diri, daripada baca WA yang enggak saudara. Iya kan, kadang-kadang kita udah tahu WA itu menyakitin tapi enggak dihapus-hapus saudara. Dibaca-baca terus baca lagi. Udah tahu tuh nyakitin. Saudara, ada seseorang saya kenal. Dia paling benci pada seseorang. Tapi selalu baca Facebooknya orang yang dia benci. Akhirnya apapun yang terjadi itu dia sakit hati. Saya bilang, ya ampun, ngapain kamu? Udah unfollow aja sama dia. Ya tapi aku pengen tahu beritanya. Ya udah rasain. Udah kadang-kadang kita udah tahu kita nggak suka dengan komentar, tapi tetap follow. Setiap hari dibuka kayak renungan pagi. Saudara-saudara, tapi cobalah, ayo, daripada begitu kan bagus. Atau ketika saudara ada sesuatu rasa-rasa gimana kan, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara bicara itu kan gak perlu banyak waktu. Ketika sudah berdiam diri, perasaan saudara terganggu, saudara perlu menghibur, katakan, Tuhan Yesus tolong saya gak mau dikuasai perasaan ini. Kalau saudara mungkin susah buat pilihan, katakan Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong saya. Supaya saya gak salah membuat sebuah keputusan. Saudara masih ingat enggak? Nehemia. Ketika dia menghadap raja, mukanya sedih. Raja katakan, Nehemia ada apa denganmu? Kamu kan enggak sakit? Enggak. Tapi kok sedih? Saudara depan raja, dia masih sempat berdoa. Maka berdoalah Nehemia. Betul? Enggak berarti sebentar raja, aku berdoa berlutut. Enggak perlu saudara. Dia cuma duduk barangkali. Hanya perlu berapa detik dia berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan berikan saya kata-kata yang jelas untuk sampaikan pada raja. Akhirnya dia sampaikan apa saudara? Bagaimana hambamu tidak sedih? Karena bangsaku ada dalam
kehinaan. Hah? Apa yang terjadi? Terjadi diskusi. Saudara lihat. Kalau saudara baca Nehemia itu luar biasa kisahnya. Seorang tawanan, tapi ditugaskan ke tempat dari mana dia diambil. Dengan beberapa surat-surat sakti, saudara. Roh Kudus akan penghakiman. Dan yang ketiga, saudara, demikian juga dalam Roma pasal 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, bukan kita nggak pintar berdoa. Tapi seringkali kita kayaknya untuk ngadu sama Tuhan pun rasanya nggak berani. Atau kadang-kadang ketika terlalu banyak pergumulan kita sampai-sampai hanya bisa berlutut di depan Tuhan, barangkali melipat tangan, hanya bisa berurai air mata, bagi ibu-ibu khususnya. Udah nggak ngomong lagi. Tapi saudara tahu, dalam kondisi itu Roh Kudus berdoa untuk saudara, untuk keluhan yang tidak terucapkan. Bisa terjadi saudara, tiba-tiba saudara, loh saya kayaknya gak pernah berdoa loh untuk hal ini. Tapi kok tiba-tiba Tuhan berikan ya. Memang ini pergumulan saya, tapi saya tidak berdoa loh. Tapi Tuhan berikan. Karena apa? Roh Kudus berdoa untuk saudara. Karena itu saudara-saudara kasih Tuhan, 3 hal ini saudara peganglah, meterai Roh Kudus di hari Pentakosta ini. Kita punya Roh Kudus yang memberikan berkat rohan dalam Yesus Kristus. Yang pertama apa? Dia menghibur. Menghibur engkau dalam segala masalahmu. Dan yang kedua, dia menyadarkanmu, menginsafkanmu ketika engkau berbuat hal-hal yang keliru. Karena itu saudara, kalau ada diingatkan Tuhan, jangan keraskan hati. Kan bagus saudara, kalau orang lain ingatkan kita kan kita tersinggung. Tapi kalau Roh Kudus ingatkan kita mau tersinggung? Kan enggak. Bersyukurlah kalau Roh Kudus ingatkan. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu berdoa bagi saudara untuk keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.